Baik Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Kami berterima kasih kepada Tuhan buat waktu ini. Seberapapun kami yang bisa hadir Tuhan pagi ini, kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Sepanjang bulan ini Tuhan pelihara. Di bulan yang pertama di tahun yang baru ini Tuhan, kami melihat tangan Tuhan dan kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan buat semua yang Tuhan sudah berbuat dalam hidup kami. Kami bersyukur kepada Tuhan buat semuanya. Terima kasih Tuhan buat pagi ini kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu berkata di mana ada puji-pujian kepada Tuhan, Engkau hadir, Engkau bertata di atasnya. Karena kami percaya dengan kehadiran bagi kami pagi ini, Engkau memberkati kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang punya masalah, yang sedang punya beban, Tuhan beri penghiburan, kekuatan dan jalan keluar untuk setiap kami, sehingga kami keluar sebagai pemenang. Berkati firman dan berkati hamba-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang pagi ini bisa bersama-sama beribadah. Kalau dingin kayaknya di satu saja kayaknya nanti saya takut jadi ikan ikan es. Oke. Nah saudara, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang ketiga. Roma pasal 12 ayat yang ketiga, dan kita akan buka juga dalam Ibrani pasal 11. Ayat yang pertama dan ayat yang ke-6. Roma pasal 12 ayat 3, coba kita bisa tolong tampilkan. Oke, kita baca ini dulu, 1, 2, 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir sebegitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Garis bawahi kata menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Coba kita buka Ibrani pasal 11 ayat yang pertama dan ayat yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayat 1, coba kakak Rita tolong tampilkan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Amin. Sekali lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat yang ke-6, lompat saja ayat 6. Baca sampai 6 aja. Ibrani pasal 11 ayat 6. Oke, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, baik yang ada di dalam rumah Tuhan maupun sedang di rumah, Saudara, Alkitab berkata dengan jelas kepada kita bahwa iman ini menjadi dasar utama. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, iman ini menjadi dasar utama, saudara, untuk kita dapat mengalami Tuhan dalam kehidupan ini, mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan ini. Dasarnya itu ialah iman kepada Tuhan. Ketika kita bicara iman, Bapak Ibu Saudara, maka kita berbicara tentang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu kita percaya kepada Yesus,
yang dianugerahkan kepada Anda dan saya. Benih itu seperti satu biji yang ditanam, saudara. Dan tergantung sejauh mana kita merawat biji itu, kita memberi pupuk pada biji itu, kita menjaga biji itu supaya disiram dengan baik, ditanam dengan baik, sehingga biji itu akan bertumbuh menjadi suatu pohon yang besar. Tergantung kemauan kita untuk merawatnya. Demikian juga dengan iman. Iman sudah Tuhan tahu dalam diri kita ketika kita percaya kepada Yesus. Nah, sejauh mana kita membawa iman kita bertumbuh menjadi dewasa. Dan masing-masing kepada kita dikaruniakan itu. Supaya kita bertumbuh menjadi apa? Dewasa di dalam Tuhan. Ini penting sekali, saudara-saudara, bahwa kenapa saya bilang penting? Karena banyak orang hari-hari ini berpuluh-puluh tahun mereka ada di gereja. Mereka menjadi aktivis gereja. Mereka menjadi penatua di gereja. Mereka menjadi jemaat di gereja. Tetapi iman mereka tidak bertumbuh. Iman mereka kerdil, saudara. Maka jangan pernah heran, saudara, kalau ada orang-orang yang punya gelar penatua gereja, punya gelar majelis gereja, diaken dan sebagainya, tapi masih percaya kepada para dukun, masih percaya kepada orang-orang pintar, masih pergi kepada penyembahan-penyembahan berhala, maka itu tidak heran, saudara. Kenapa? Karena iman mereka lemah, iman mereka tidak bertumbuh menjadi dewasa. Saya banyak menemukan itu di kampung kita. Ada banyak orang sudah percaya Yesus, bahkan menjadi majelis gereja, tapi masih percaya dukun. Kalau ada sakit sedikit, masih pergi ke dukun. Bawa ke gereja tidak sembuh, pergi ke dukun, siapa tahu dukun sembuhkan. Ada orang sudah bertahun-tahun ke gereja itu Tuhan, tapi kemana-mana masih takut setan. Anak-anak ditaruh apa tuh bawang putih, bawang merah, ditaruh peniti. Karena takut anak-anak diganggu setan. Padahal bertahun-tahun di gereja, bertahun-tahun dengar firman Tuhan, karena iman mereka tidak tumbuh. Benar? Iman tidak tumbuh menjadi dewasa. Badannya aja yang dewasa, umurnya yang dewasa, hari-hari di gereja yang bertambah lama, bertambah banyak, tetapi imannya kerdil. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, iman harus kita bangun karena iman adalah dasar dari segala sesuatu. Bahkan di Ibrani pasal 11 ayat 6 jelas berkata, tanpa iman tidak mungkin orang bisa percaya datang kepada Tuhan. Makanya saudara, iman harus dibangun. Amin. Bagaimana cara membangun iman? Yang pertama, Alkitab berkata dalam 1 Timotius, dia bilang begini. 1 Timotius, iman bertumbuh dari penderitaan dan penganiayaan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus mengatakan bahwa iman itu tumbuh dari apa? Penderitaan dan penganiayaan. Itu yang pertama. Iman kita bisa bertumbuh, saudara, ketika kita melihat tantangan dalam kehidupan kita. Saya kemarin bisa buka satu YouTube, saudara, karena saya melihat satu judul kalimatnya bahwa bagaimana gara-gara corona, Iran hari ini bertumbuh kekristenan luar biasa. Bayangkan, saudara. Gara-gara corona, orang dipaksa tinggal di rumah, internet diberikan seluas-luasnya, kesempatan mereka akses khotbah-khotbah dari luar negeri, dari Amerika, khotbah-khotbah tentang kekristenan. Dan hari ini satu penelitian mengatakan bahwa peloncakan begitu besar orang-orang Kristen yang ada di Iran. Itu dimulai dari mana? Dari tantangan corona hari ini. Amin.
Makanya kadang-kadang masalah ini tidak selamanya akan membuat kita menjadi ini, saudara. Tetapi justru sebaliknya, tantangan ini, masalah ini, pergumulan ini bisa membuat iman kita bertumbuh dengan cepat. Asalkan kita melihatnya dari sisi yang berbeda. Bisa dipahami, saudara. Ada banyak orang Kristen hari ini bertumbuh luar biasa ketika mereka ada dalam tantangan. Tetapi sebaliknya, saudara, ada begitu banyak orang Kristen yang hari ini hidupnya enak, hidupnya didebobokan karena mayoritas dan sebagainya, sehingga mereka melupakan esensi ini. Mereka hidup semaunya, orang mabuk mereka mabuk, orang berzina mereka berzina, orang kawin cerai mereka kawin cerai, dan sebagainya. Itu yang terjadi bukan di daerah-daerah yang mohon maaf mayoritas kita. Bukan berarti yang di minoritas kita tidak ada, bukan berarti itu, saudara. Tapi hari-hari ini membuktikan, saudara. Kenapa bisa begitu? Karena terlalu apa? Nyaman dengan keadaan, sehingga kita melupakan Tuhan dalam hidup ini. Justru di dalam tantangan, kita bergabung sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Iman kita bertumbuh. Jadi jangan pernah mengeluh dengan tantangan. Tantangan bisa membuat kita maju selangkah demi selangkah untuk terus berada bersama dengan Tuhan. Makanya saudara, gembala kita mengatakan corona ini harus menjadi corona revival, corona kebangunan rohani. Jadi mendorong kita untuk punya semangat baru mengiringi Tuhan. Yang kedua, iman kita bisa bertumbuh dari pembacaan firman Tuhan. Ada kedisiplinan kita untuk membaca firman Tuhan. Saya bersyukur istri saya setiap pagi mengirim renungan firman. Saudara baca tidak? Baca ya? Di rumah saudara baca? Atau saudara cuma lewat-lewat saja? Kasihan istri saya tiap hari ketik-ketik itu apa, tiap hari dia kirimnya, dia dibaca, itu penting sekali. Kadang-kadang kita melupakan itu. Pembacaan firman Tuhan kita harus disiplin membacanya. Saya sering bolong juga Bapak Ibu Saudara. Saya sering bolong, saya harus akui. Tetapi saya harus melatih diri saya untuk terus membaca ini. Kenapa? Karena kita berkata iman timbul dari apa? Pembacaan dan pendengaran firman Tuhan. Amin. Iman timbul dari ketika mendengar firman, iman kita timbul. Makanya saudara, kenapa kita harus pakai ibadah online di Facebook? Supaya saudara yang tidak ibadah hari ini, saudara yang mungkin khawatir hari-hari ini, saudara setiap waktu bisa dengar firman Tuhan. Penting sekali, saudara. Saya tahu dalam bulan corona ini begitu banyak jemaat yang tidak bisa ibadah. Karena ada yang dilarang, saudara, bosnya larang, tidak boleh pergi ke gereja. Ya di rumah saja, bantu di rumah aja. Iya kan? Ada yang kita harus bagi, saudara, yang punya anak kecil, bayi, ya di rumah saja. Suami yang ikut ke gereja. Tapi kadang-kadang juga istri bilang, jangan suami, jangan pergi. Ya tidak apa-apa, saudara. Saya ada banyak beberapa jemaat itu tetangga yang larang, saudara. Ada tetangga yang bilang, jangan ke gereja ya, nanti lewat depan rumah kena corona gitu. Ya nggak apa-apa juga, saudara. Tetapi saya tidak menjadi masalah. Yang penting saudara dimanapun saudara berada, saudara dengar firman. Itu penting sekali, saudara. Karena firman ini memberi saudara kekuatan untuk saudara melangkah bersama dengan Tuhan. Saudara mengenal Tuhan dengan benar melalui firman-Nya. Tanpa saudara baca firman, saudara tidak akan tahu isi hati Tuhan. Kadang-kadang membosankan, saudara. Iya,
saudara. Ada kukupan, ada ini, pusing juga. Tapi nggak apa-apa, kita baca saja. Amin. Itu menambah iman kita di hadapan Tuhan. Kemudian iman kita bertumbuh dari apa? Persekutuan kita dengan Tuhan. Makanya persekutuan dengan Tuhan itu penting sekali, saudara. Engkau harus banyak berdoa. Engkau hanya harus banyak bersekutu dengan Tuhan. Engkau harus banyak menyembah Tuhan dimanapun engkau berada. Ketika engkau bekerja, di rumahmu, dimanapun, engkau harus punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Tapi saudara, kadang-kadang saya sendiri tidak perlu di rumah. Saya lagi duduk mungkin sendiri di mana gitu, saudara. Saya mengangkat hati dan berkata, Tuhan, terima kasih. Itu sudah bentuk penyembahanmu kepada Tuhan. Kau sedang bekerja, kau berkata, Tuhan, terima kasih buat pekerjaan ini. Buat berkat yang Tuhan beri bagiku. Sehingga sampai dengan akhir bulan ini Tuhan masih pelihara kita. Walaupun mungkin sulit sekali berjalan. Kayaknya melangkahnya begitu sulit, saudara. Tapi tidak ada masalah. Kita tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Sehingga iman kita terus dibangun lewat persekutuan seperti ini. Tapi seringkali sebaliknya juga, saudara. Iman kita tidak menjadi tumbuh, tetapi semakin menurun. Karena ada beberapa hal juga yang seringkali membuat iman kita tidak bertumbuh dengan baik. Coba kita bisa tampilkan dalam 1 Samuel pasal 17. Kakak Rita bisa tolong tampilkan. Di sana diceritakan tentang seorang raksasa yang bernama Goliat. 1 Samuel pasal 17. Satu Samuel 17 ayat 1 sampai dengan ayat seterusnya. Di sana diceritakan tentang seorang yang bernama Goliat. Alkitab menggambarkan Goliat, menceritakan bahwa Goliat ini seorang pemimpin perang dari bangsa Filistin. Bangsa yang suka berperang. Dan Goliat ini, saudara coba diturunin terus ke bawah kan? Terus lagi. Ayat yang keempat coba. Ini dia. Lalu tampillah seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat. Gad, tingginya 6 hasta sejengkal. Kurang lebih 3 meter tingginya. Dia punya pedang yang begitu berat. Nah, saudara, waktu orang Israel, saudara-saudaranya Daud mendengar bahwa tentara Filistin menantang mereka, namanya Goliat, yang menantang orang Israel untuk berperang. Alkitab mengatakan orang Israel sembunyi di balik apa? Batu-batu. Mereka sembunyi di balik gunung karena mereka takut mendengar, takut melihat ada raksasa bernama Goliat. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah Israel ini bangsa pilihan Allah? Bukankah Israel ini bangsa yang dipilih oleh Tuhan? Bukankah Israel ini sudah melewati begitu banyak peperangan demi peperangan dan mereka menang? Bukankah mereka sedang melihat ada begitu banyak mujizat-mujizat Tuhan menyertai bangsa ini? Tapi kenapa mereka sembunyi di balik batu? Jawabannya pertama, karena mereka apa? Takut. Saudara terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini dunia sedang dibawa untuk mengalami ketakutan luar biasa. Dunia sedang diperhadapkan kepada satu kata yang namanya tidak boleh. Jangan, saudara ini. Takut, saudara.
Sehingga orang dipaksa untuk mendapatkan ketakutan demi ketakutan. Informasi yang ditampilkan ialah menakutkan, ada begitu banyak orang yang mati. Ekonomi akan bangkrut dan lain sebagainya. Ini cara kerja iblis untuk menawarkan kepada kita ketakutan demi ketakutan. Sehingga iman kita menjadi lemah. Kita tidak lagi percaya bahwa Tuhan berkuasa. Tuhan menyertai. Tapi kita mulai takut sekali. Ada banyak orang Kristen hari-hari ini takut dengan berbagai macam keadaan. Mari kita mulai bangkitkan iman kita. Amin. Jangan pernah takut. Berjaga-jaga boleh, harus. Waspada harus. Tapi takut tidak boleh. Hari-hari ini orang takut divaksin, saudara. Banyak orang khawatir kalau divaksin nanti antikristus. Apalagi namanya itu. Pada chip dan sebagainya. Kita orang Kristen, udahlah, jangan takut dengan hal seperti itu. Kita percaya kenapa kita tidak perlu takut? Yang pertama, karena kita percaya Tuhan menyertai kita. Amin. Inilah yang dia lakukan oleh Daud, saudara. Ketika Daud menghadapi Goliat, dia mengatakan Tuhan menyertai dia. Daud tidak takut karena dia percaya ada Tuhan yang bersama dengan dia. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dia. Ada Tuhan yang berperang bersama dengan dia. Makanya saudara, kalau kita berjalan dalam lembah kegelapan sekalipun, ada tantangan di dalam kehidupan kita yang seakan-akan mau menghancurkan kita. Tetapi kalau kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, maka gada dan tongkat Tuhan yang akan melingkupi kita dengan kuasanya. Makanya saudara jangan takut. Amin. Yesus pernah berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Benar? Kalau Tuhan izinkan kita mati, bisa saja karena corona, tetapi juga bisa yang lain. Amin. Ada banyak orang mati hari-hari ini bukan hanya karena corona. Ada kepleset jatuh, mati. Iya kan? Ada keselek biji salah, mati. Iya kan? Gitu kan? Apalagi mati saudara. Iya kan? Jatuh, apalagi mati. Pokoknya banyak orang bisa mati saudara. Saya ingat dulu ada jemaat kami, dia kena durian jatuh. Dia jaga durian timpa kepala dia, jatuh kena kepala dia, mati. Ya, apalagi yang mati saudara? Orang tabrakan bisa mati, benar tidak? Artinya saudara, kalau Tuhan izinkan, apa saja bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi kita percaya bahwa jiwa dan roh kita, amin, ada bersama dengan Tuhan. Makanya saudara jangan apa? Yang kedua saudara, Tuhan mengatakan kenapa kita tidak boleh takut? Karena Tuhan lebih berkuasa dari masalah dan persoalan kita. Bagi Tuhan Goliat itu kecil. Amin ya. Bagi Tuhan laut Teberau itu kecil. Bagi Tuhan masalah sebesar apapun di hadapannya itu menjadi kecil sekali. Sehingga kenapa kita tidak perlu takut? Karena kita tahu bahwa Tuhan lebih berkuasa dari segala sesuatu. Makanya kenapa kita perlu pasrahkan hidup kita kepada Tuhan? Karena Dia lebih berkuasa atas diri. Kita tidak lebih pintar dari Dia, saudara. Tapi banyak orang Kristen hari-hari ini, dia berpikir dia lebih pintar dari Tuhan. Amin. Ada banyak orang Kristen merasa dirinya lebih hebat dari Tuhan, lebih pintar dari Tuhan. Sehingga kadang-kadang kita menyalahkan Tuhan dan berkata, Tuhan kenapa tidak bisa begini? Kenapa tidak bisa begitu? Lalu kita menyalahkan Tuhan, saudara. Kita mulai menggurui Tuhan, berkata, Tuhan harusnya begini, harusnya begitu. Tuhan bicara dari surga, emang lebih pintar dari
itu. Ya kan? Tuhan yang lebih berkuasa dan lebih berhikmat daripada kita. Kita terbatas dalam segala sesuatu. Makanya sesudah Tuhan mengatakan jangan takut. Kenapa? Karena Dia lebih berkuasa dari segala persoalan kita. Jangan takut. Kenapa kita tidak boleh takut? Karena Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup ini. Katakan amin. Tuhan mengetahui yang terbaik dalam dirimu. Ketika doamu terhadap sesuatu Tuhan tidak jawab. Karena Dia tahu waktu Dia menjawab doamu, engkau akan meninggalkan Dia. Ada banyak doa daripada saya tidak dijawab Tuhan sampai dengan hari ini. Bukan karena Tuhan tidak mampu menjawabnya. Karena Dia tahu itu bukan yang terbaik bagi kita. Amin. Ada banyak hal yang kadang-kadang kita bilang, Tuhan aku sedang rindukan ini. Tapi Tuhan belum jawab, saudara. Karena Dia tahu waktunya belum tepat. Amin. Ada juga begitu, saudara. Saya dulu berdoa, Tuhan saya mau pingin rumah. Maka saya kreditlah saudara rumah saya. Bayar waktu itu belum subsidi seperti sekarang. Non subsidi, komersial. Wah, pendeta kredit rumah komersial, saudara. Baru 1 tahun menyerah. Saya kecewa, saudara. Waduh, uang sekian banyak itu kalau bisa beli tanah, sudah berapa banyak tanah yang bisa dibeli. Tapi saya tahu satu hal. Tuhan tidak jawab doa. Karena itu bukan yang terbaik. Amin. Mungkin belum waktunya Tuhan bagimu. Sehingga Dia bilang tenang, belum waktunya. Saya berdoa, Tuhan, saya ingin punya anak laki-laki. Karena kami orang kampung kita, ya tahu ya, sama dengan orang Batak itu kalau tidak ada anak laki-laki itu kayaknya ada yang kurang, saudara. Iya kan? Kalau mama ini luar biasa, anaknya 5 laki-laki semua. Hebat, 5 orang laki-laki semua, ganteng-ganteng semua. Saya 2 cewek semua. Saya berdoa, Tuhan kasih laki-laki. Itu doa saya. Walaupun saya bilang sama istri, siapapun yang lahir laki perempuan sama saya. Cuma kan rindu saya laki-laki, saudara. Supaya apa bisa nerusin marga saya. Apalagi kita orang perantau, saudara. Kalau ada marga Manafe, tinggal di Batam sekalipun, tinggal di Amerika sekalipun, waktu mereka lihat marga Manafe, wah, langsung mereka bayangkan ini orang dari Pulau Rote. Iya kan? Ada warga Manurung tinggal di Antartika pun. Orang yang tahu ini pasti dari Batak. Iya kan? Persea gitu kan? Sehingga marga itu bagi saya penting, saudara. Tetapi waktu anak saya lahir yang pertama, saya mempersiapkan namanya Lionel Andreas Kedo. Dokter bilang begini, Pak pendeta anaknya perempuan. Saya bilang, saya bingung namanya. Ya udah, Leoni saja. Karena saya ini penggemar Lionel Messi. Anak yang kedua saya sudah yakin sekali dia akan Lionel Andreas Kedo. Saya duduk di depan pintu rumah sakit, pintu kamar bersalin, dengan harapan keluar dokter akan bilang begini, Pak anaknya laki-laki. Tiba-tiba perawat bilang begini, Pak perempuan lagi. Ya sudah, amin. Artinya Tuhan tidak jawab doa. Amin. Tapi saya bersyukur saya punya anak-anak rohani, punya cucu-cucu yang banyak di gereja Bethel GBI Rocky. Ada namanya Israel, ya. Ada namanya Ishak, ada namanya Johan, ada namanya siapa lagi?
Lionel ada juga. Ada banyak anak-anak laki-laki saya di gereja Bethel Gili Rock Bangka ini. Sehingga setiap waktu saya bisa gendong mereka dan berkata, terima kasih Tuhan. Amin. Artinya Tuhan tidak jawab A, tetapi Dia menyediakan B, C, D dan sebagainya bagi kita. Makanya saudara-saudara, jangan pernah mengeluh dengan Tuhan. Amin. Karena Tuhan lebih pintar dari kita. Saya tahu Dia tidak menyediakan anak laki-laki bagi saya secara kandung. Supaya apa? Supaya saya paling ganteng di rumah saya. Benar sekali. Saya lihat wajah saya, kalau saya lihat sama anak-anak saya bilang, apalah yang paling ganteng. Amin. Mamanya kalah karena mamanya cantik bertiga. Saya sendiri yang paling ganteng. Artinya apa saudara? Tuhan punya jawaban bagi kita masing-masing. Amin. Saya berdoa Tuhan, sampai sekarang sudah 20 tahun Pendeta Simon tinggal di Pangkal Pinang, belum pernah punya rumah sendiri. Tapi saya bersyukur sampai dengan hari ini Tuhan selalu menyediakan rumah bagi saya. Ada orang punya rumah, Pak Simon tinggal saja gratis. Orang-orang bilang begini, Pak Pendeta ini dapat kasih karunia. Iya, walaupun deg-degan juga sih. Tiba-tiba yang pemilik rumah bilang, Pak Simon, sekarang saya mau jual ini rumah. Pak Simon cari rumah lain. Ya waduh, tapi udah, saya percaya kalau itu pun terjadi, Tuhan sediakan yang lain-lain. Amin. Makanya hidup ini tidak boleh banyak apa? Banyak ngeluh. Amin. Karena waktu kita mengeluh, iman kita menjadi turun kerdil iman kita. Ini yang saya tahu dalam diri saya. Prinsip-prinsip seperti ini yang membuat iman saya tidak menjadi lemah di tengah-tengah tantangan akhir ini. Sebelum corona kalau kita ibadah bisa penuh sampai saya bikin 3 kali ibadah. Tetapi setelah corona, kadang-kadang cuma 3 orang. Tidak masalah, amin. Karena memang ini realita yang terjadi. Apakah membuat iman kita jadi lemah? Tidak. 1 orang pun kita akan tetap beribadah, amin. Karena saya tahu saudara keadaan memaksa kita seperti ini. Iman kita tidak boleh kendor dengan masalah yang ada. Apalagi lihat, anak sudah mulai besar, kebutuhan susu sudah mulai banyak. Kita mulai mikir, saudara. Akhirnya iman kita lemah. Benar nggak saudara? Pernah nggak saudara mikir nanti kalau anak saya sudah kuliah, besar kuliah? Pernah nggak saudara mikir begitu? Aduh, saya kerja nanti anak saya kuliah bagaimana? Jangan dipikirin dia kuliah, amin. Saya pernah cerita nggak saudara? Satu kali ada seorang bapak dan dia motornya rusak. Dia ke bengkel saudara. Lalu dia bengkel, dia sambil bengkelnya, tukang bengkelnya perbaiki motor. Dia bilang begini, hidup zaman sekarang ini susah, anak kuliah mahal sekali. Lalu tukang bengkel itu tanya, Bapak punya anak kuliah di mana? Dia bilang, saya belum punya anak. Oh, pikir bengkel itu mungkin istrinya lagi hamil. Lalu ditanya, istri hamil ya? Bapak ini bilang sama tukang bengkel, saya belum punya istri. Oh, mungkin dia punya pacar, mau menikah. Bapak sudah punya pacar? Dia bilang, belum punya. Belum punya pacar, sudah mikir apa? Anak kuliah. Makanya kadang-kadang saudara, mikirlah kesusahan sehari cukup apa? Sehari. Jangan khawatir akan hari esok. Amin saudara. Kadang-kadang iman kita menjadi lemah karena kita mikir jauh semua ke depan. Yang Ibrani Roma pasal 12 ayat 3 memikirkan sesuatu yang belum waktunya kita pikirkan. Saya percaya saudara, pada waktunya nanti anak saya kuliah, Tuhan sediakan itu. Amin. Saya percaya itu saudara. Saya percaya
kalau nikah, punya anak 2, cemani. Kasih minum susunya cemani. Tapi hari ini anak saya minum susu, saudara. Tidak pernah minum arak. Artinya dia masih punya kebutuhan tercukupi. Padahal pertama itu saya mikirnya panjang lebar, saudara. Waktu saya nomor 2, waktu saya pulang dari Kupang, saya pergi bawa istri dan anak saya ke Kupang, saudara. Ketemu orang tua di sana. Datang anak saya, mamanya, mertua bilang, anak mau sekolah, kasih sekolah dia dibaptis. Waktu pendaftaran, besar sekali uang sekolahnya. Sudah masuk uang sekolah, kami kredit rumah. Istri saya bilang, yang hamil, astaga. Bayangkan, harus masukin anak sekolah, rumah lagi baru kredit. Anak sudah hamil di perut lagi. Saya pikirnya, Tuhan, ini nanti kalau ini anak lahir, cemana kasih makan dia, cemana nanti dia punya kebutuhan. Tapi setelah itu 3 bulan, saudara, saya bilang tidak. Anak ini punya kesusahannya sendiri. Tuhan pasti sediakan yang dia perlukan. Amin. Makanya yang punya anak itu, saudara, jangan pernah mikir nanti anak kuliah kasih makanan, sekolah di mana. Gak usah pikir itu. Amin. Kita perlu berdoa serahkan masa depannya kepada Tuhan. Tapi percaya Tuhan sediakan yang terbaik bagi dia. Amin, saudara ya. Kita percaya pada Tuhan kok. Dulu kita juga susah. Tapi hari ini kita bisa bergaya seperti ini karena pemeliharaan Tuhan sebelumnya. Benar tidak, saudara? Ada pemeliharaan Tuhan. Dulu mungkin orang tua juga punya pikiran yang sama. Nanti anak besar jadi apa dia? Orang tua susah apalagi di kampung kita. Susah, saudara. Saya punya bapak guru SD zaman dulu beda dengan guru SD zaman sekarang. Guru SD zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara, waktu saya lihat tunjangannya besar-besar, ada biaya apa? Tunjangan operasional, ada apa-apa, besar gajinya. Kalau guru SD zaman dulu, Pak, percaya nggak 10 hari gajinya habis? Percaya, saudara? Saya tuh makan lauk, nasi sama lauk itu cuma 10 hari pertama. Plus waktu dapat gaji. Bapak saya tuh guru SD, saudara, kadang-kadang lucu. Biasanya orang terima gaji tanggal 1. Kadang-kadang bapak saya terima gaji tanggal 15. Kan harus tunggu ada uang dulu, mutar dulu, ada uang baru bisa bayar gaji. Itu zaman dulu, saudara. Anaknya 5 orang. Tapi saya mau kasih tahu saudara, anak-anaknya semuanya jadi orang. Memang jadi orang. Tapi hari ini tidak ada yang kekurangan. Semua punya berkatnya sendiri. Mama saya, saudara, waktu bapak saya pensiun gajinya kecil, dia harus kuliahkan semua anak-anaknya, sebagian besar anak-anaknya. Duit dari mana? Tapi saya tahu mama saya percaya Tuhan. Amin. Ada cara Tuhan menyediakan yang dia perlukan. Dari guru SD, ibu saya tidak punya pekerjaan ibu rumah tangga. Dan cuma seorang guru SD menyediakan semua kebutuhan anak-anaknya. Bayangkan, saudara. Dari belajar yang kedua, tidak khawatir. Amin. Tidak khawatir, saudara. Dia serahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan memelihara anak-anaknya. Saya membaca kisah seorang bernama ibu daripada Stephen Tong. Seorang ibu punya anak 8 orang kalau tidak salah. Stephen Tong ini punya orang tua. Ibunya, bapaknya meninggal waktu mereka masih kecil-kecil. Anak 8 orang. Setiap hari ibunya bekerja menjahit pakaian demi anak-anaknya. Setiap Jumat dia berpuasa buat para pendeta-pendeta seluruh dunia. Dia mendoakan para hamba-hamba Tuhan. Setiap Sabtu dia berpuasa bagi orang-orang, bagi anak-anaknya dan sebagainya. Hari ini, saudara,
Ada begitu banyak pendeta yang bernama Stephen Tong, Caleb Tong, dan lain-lain sebagainya. Pendeta-pendeta hebat di seluruh Indonesia. Dimulai dari mana? Ada ibu sederhana yang tidak khawatir. Amin. Oleh sebab itu mari kita tinggalkan kekhawatiran kita. Karena kekhawatiran adalah musuh iman kita. Kita percaya supaya iman kita bangkit. Yang kedua, janganlah khawatir. Amin. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkan kekeronian anak-anakmu, istrimu kepada Tuhan. Tuhan, aku serahkan pergumulanmu. Kata Yesaya, serahkan istri dan anakku kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya anakku dalam pemeliharaan Tuhan. Kakak Rita, Kakak Darius, Kakak Martin, Pak Manolo, serahkan kekhawatiran kita. Kadang-kadang kita khawatir manusiawi. Amin. Firman Tuhan bilang jangan khawatir yang berlebihan. Kita boleh khawatir, tapi yang kita katakan bawa kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena saya percaya Dia lebih berkuasa dari masalah kita. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita temukan kepala kita. Tuhan, ada banyak hal yang seringkali membuat iman kita menjadi lemah. Kami butuh iman kita bertumbuh dewasa. Lewat tantangan yang ada, iman kita dibangun. Lewat kami membaca dan merenungkan, mendengarkan khotbah-khotbah, iman kita dikuatkan, dibangun. Lewat persekutuan kami dengan Tuhan, kami akan mampu mengalahkan ketakutan dan kekhawatiran kita. Rasa cemas akan hari-hari esok, rasa cemas akan tantangan-tantangan di depan kami. Tuhan, kami berdoa, bawa ini, kami bawa pergumulan kami kepada Tuhan. Jangan biarkan kami cari sendiri. Masalah berat. Kami melangkah sendiri, kami tidak mampu. Di tengah-tengah kondisi hari-hari ini yang tidak menentu. Tapi kami bersyukur kami punya Tuhan. Pemegang kendali masa depan kami. Yang pegang kendali hidup ini. Yang tidak pernah melepaskan kami sendiri juga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya.